Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hal yang harus kita yakini bahwa Allah itu adalah Zat yang maha kuasa, Zat yang maha kaya, Zat yang maha mengetahui dan maha yang lainnya. Sedangkan manusia ini adalah makhluk yang lemah dengan berbagai macam masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lainnya. Yang tidak jarang manusia itu akan menghadapi masalah-masalah yang akhirnya membuat dia frustasi, bahkan ada yang bunuh diri. Nah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita harus mentawakalkan semua masalah kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Zat yang lebih kuasa, Zat yang lebih kaya, Zat yang lebih tahu dan lain sebagainya. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, Allah berfirman dan menyuruh kepada kita untuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa tawakal alallahi, dan hendaklah kalian bertawakal, mewakilkan, memasrahkan seluruh apa yang kau hadapi kepada Allah. Kenapa kok kepada Allah Ta'ala bukan kepada yang lainnya? Wa kafa billahi wakilan, karena Allah itu Zat yang maha kuasa, maka dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala maka cukup bagi Allah sebagai wakilnya. Sebagai nanti saya sampaikan bahwa manusia ini adalah hidup di dunia menghadapi berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Ketika menghadapi masalah, ada yang bisa diatasi, ada yang tidak bisa diatasi. Contohnya saja ketika kita sakit, ya. Ketika kita sakit, kita berobat, kadang ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ketika kita mempunyai kebutuhan dan kita mungkin makarya, bekerja jadi apapun, kadang mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan, kadang tidak. Itulah namanya manusia, ya.
Nah, maka kemudian dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah semua masalah kita akan dicukupi oleh Allah. Maka hal yang mungkin perlu kita cermati ketika kita menghadapi kehidupan, ya. Contohnya kita punya anak kita masih sekolah, masih kemeragat. Kadang-kadang kita ini merasa, ya, merasa ngeragati anak, maka akan jadi berat, ya. Padahal yang ngeragati anak kita itu hakikatnya Allah, karena Allah berfirman, huwaladzi, dia dat yang yarzuqum wa iyyahum. Allah memberikan rezeki kepada kamu wahai bapak ibu dan juga kepada mereka anak-anakmu. Jadi hakikatnya orang tua itu hanya sebagai jalan rezeki anaknya, bukan yang ngasih rezeki. Ketika orang tua ngeragati anak juga sebagai jalan rezeki untuk anaknya, bukan ngeragati anak-anaknya. Maka kalau kita orang beriman, setiap menghadapi masalah pentingnya untuk tawakal kepada Allah. Wadul melaporkan masalah kepada Allah, ya. Terus kemudian ada beberapa ayat yang perlu kita sampaikan. Yang pertama di surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang ke-29, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, Huwa Rahman, dialah Allah yang maha pengasih, aman nabihi, kami beriman kepadanya, wa tawakalna, dan kami bertawakal. Jadi karena Allah tundat yang maha pengasih, bukan maha kejam tapi maha pengasih. Kalau ada hamba-hambanya yang kekurangan, yang menghadapi berbagai masalah, kemudian dia datang minta kasihnya, mentawakalkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan belas kasih. Contohnya begini, ya, contohnya seandainya ada anak, ya, anak itu menghadapi masalah apa? Masalah keuangan, mau bayar, atau anak saya contohnya mau bal-balan randuwe bal, ya. Terus kemudian mau minta uang kepada siapa? Ya kepada bapaknya. Kenapa kok kepada bapaknya, tidak kepada tetangganya? Ya karena secara umum bapak ibunya orang yang berbelas kasih kepada dirinya, ya. Sementara tetangganya ya belum tentu. Maka dia datang pada bapaknya, Pak, apa boleh minta uang untuk apa? Beli bola berapa? 4.000, 10.000, ya. Karena bapaknya, bukan orang lain, ya. Yang belas kasih demikian juga. Kalau kita memahami bahwa itu zat yang maroman, terus kita tawakalkan kita, maka Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, ya. Bahkan kadang-kadang lebih dari apa yang kita harapkan. Karena apa? Karena adanya rasa belas kasih yang ada pada Allah Ta'ala. Terus juga di surat Al-Imran ayat yang ke-159, Fa'idha azamta fatawakal Allah, maka ketika kalian sudah berbulat tekad, artinya sudah berusaha maksimal, fatawakal Allah, maka tawakallah kalian kepada Allah. Nanti kemudian ada yang berpendapat bahwa tawakal itu ada dua. Yang pertama, tawakal masalah. Ketika kita ngadepi masalah, kita wakil kepada Allah, ya. Apakah masalah keluarga, masalah tetangga, masalah kesehatan, atau yang lainnya. Ya Allah, saya itu punya tetangga kok ya jahil mento, ya Allah. Kemarin saya beli ayam di pasar pas Kliwon, hari lagi sudah hilang karena ditilep tetangga saya. Kemarin saya punya motor baru dirusak tetangga saya yang sebelahnya, dan sebagainya. Umpamanya begitu. Itu ditawakalkan masalah kepada Allah Ta'ala. Terus setelah tawakal masalah, berdoa, kemudian kita ikhtiar, ya. Kalau beli ayam ya dikurung, jangan disabak nih dan sebagainya, itu kan usaha, ya.
Terus setelah ikhtiar baru kemudian tawakal usaha, memasrahkan usahanya itu kepada Allah. Lah itu dilakukan ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, ya. Ketika ada orang datang di masjid pada zaman Umar bin Khattab, kemudian dia bawa unta, ya. Kemudian untanya tidak ditambatkan, langsung masuk masjid. Kemudian Umar berkata, wahai saudara, kenapa kamu tidak tambatkan untamu ditambahkan? Loh, saya kan tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal itu setelah usaha. Unta kamu ikat, terus baru tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi yang ditawakalkan itu ada, barangnya ada, usahanya ada. Jangan sampai kita tawakal masalah, terus berdoa, terus duduk-duduk tidak usaha. Ya. Jadi tawakalnya kepada adalah untuk setelah kita usaha dengan azam. Jadi petani ya umpamanya sawahnya diolah tanahnya, ditanam dengan bibit unggul dan sebagainya. Orang dagang juga begitu ya, ditawak-tawake. Wong dodol kok ora mbok tawake piye ben tawakal kok, ya. Itu kurang pas, belum maksimal, ya. Orang berobat juga begitu, orang sakit sebelum tawakal itu harus apa? Usaha maksimal. Lah kenapa? Karena bagian kita itu adalah usaha, bukan hasil. Jadi yang menentukan hasil itu adalah Allah. Sedangkan kita manusia berhaknya cuma pada ikhtiar saja, dan itu yang akan menjadi amal soleh kita, ya. Terus kemudian setelah tawakal ta'ala, maka nanti kita harus mau menerima apapun yang ditetapkan Allah kepada kita. Contohnya umpamanya kita menanam padi, sudah berusaha untuk maksimal, ya, disemprot hamanya, dipupuk padinya dan sebagainya. Kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala, delalah kok enggak panen, ya alhamdulillah. Karena Allah Ta'ala memang menetapkan tidak panen. Lah terus bagaimana kita sebagai manusia mendapatkan pahala dari usaha kita? Sedangkan rezeki boleh jadi tidak dilewatkan di pertaniannya, tapi dilewatkan lewat yang lainnya. Setelah sawahnya enggak panen, ya, sepekan kemudian ada WA dari anaknya, Pak, alhamdulillah gaji saya naik, alhamdulillah, atau yang lainnya, ya. Jadi Allah Ta'ala mampu untuk mengatur apapun yang ada di, makanya bagi orang-orang yang bertawakal tidak akan putus asa. Jadi kalau ada yang putus asa berarti tawakalnya itu kurang. Contoh namanya nggih, orang dagang, orang jualan sudah jamak lumrah sejak zaman dulu kala, wong dodol ki sok payu sok ora payu. Itu sok laris sok ora laris. Sok batine kathah, sok rugi. Zaman sejak itu seperti itu. Orang yang nanti juga begitu, ya. Nah, ketika orang itu bertawakal ta'ala, maka ketika dia mendapatkan hasil yang banyak, dia tidak akan sombong menepuk dada, ya. Dan ketika dia tidak akan susah. Maka dikatakan Allah Ta'ala, likaila tahzanu ala ma fatakum walakum bima atakum. Tawakal kepada itu tujuannya supaya kalian tidak sedih terhadap apa yang terlepas, tidak didapatkan, nggak usah sedih, kabeh wis sing netepne Allah Ta'ala. Wala tahu bima atakum, dan tidak berbahagia berbangga-bangga ketika kamu berhasil. Kenapa? Hakikatnya yang ngasih adalah Allah. Itulah kunci dari tawakal. Terus kemudian di surat At-Tolak, surat yang ke-65 ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa may yattawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupinya.
Kemudian sebagian menerangkan kalau kita tawakalnya 50%, Allah akan mencukupi ya 50%. Yang 50% ya kamu cari sendiri, ya. Kalau kita tawakal 80%, ya Allah akan mencukupi 80%. Makanya pentingnya tawakal 100% supaya Allah mencukupi apa yang kita butuhkan, ya. Dan juga pernah saya sampaikan bahwa semua apa yang dikerjakan di dunia ini semuanya pakai proses, tidak langsung bim salah bim. Lah prosesnya bisa cepat, bisa lambat, tergantung pada kecepatan amalnya. Kalau panjenengan mau ke Jakarta naik pesawat berapa lama? Paling 1 jam. Naik kereta api 8 jam. Naik pit ontel. Nah, demikian juga kita dengan Allah Ta'ala. Tawakal kepada Allah Ta'ala itu kadang-kadang hasilnya ada yang cepat, ada yang lambat. Contohnya Nabi Ibrahim sudah mau dilemparkan ke api dalam waktu yang relatif singkat. Beliau berdoa ataupun berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekejap mata Allah turunkan pertolongan, apinya dijadikan dingin sehingga Ibrahim tidak mati. Padahal namanya api kan dimana-mana kan panas, ya. Nah, kalau kita menghadapi masalah kemudian membaca sebagai Nabi Ibrahim, kira-kira cepat enggak? Hasbunallah, ya, ditagih hutang 3 yuta, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diutangi. Ya karena mungkin belum cepat, makanya pentingnya kita mempercepat itu dengan cara banyak-banyak ibadah. Terus fa innallaha balighu amrihi, karena Allah yang mampu untuk menyampaikan perintahnya atau urusannya, ya. Yang tadi saya contohkan, kalau yang namanya orang sudah diikat, dibondol dan dilemparkan ke api itu dalam waktu sekian menit atau detik itu kan nggak ada yang bisa menyelamatkan, ya. Tapi kalau zat yang kuasa baru amrihi, ya, Allah mampu untuk menyampaikan maksudnya, ya, sehingga apa, apinya tetap dalam keadaan dingin. Atau yang lainnya, orang yang apa istilahnya itu sakit parah, ya, sudah paribasa tinggal menunggu kematiannya, kalau Allah itu menghendaki sembuh ya akan sembuh, ya. Makanya kita harus yakin auto balighu amrihi, qad jalalkun sa'in qadran, sesungguhnya Allah sudah menciptakan segala dengan kadarnya. Ada kadar kesabarannya. Ada orang yang dia itu rezekinya sedikit tapi sabarnya banyak, sehingga dia tahan dalam hidup, dalam kehidupan tahan, ya. Ada juga yang lainnya. Makanya kalau kita sudah yakin dengan segala ada kadarnya masing-masing, maka kita tidak akan nelongso karena kita sudah tahu ukurannya. Contohnya lagi, maunya gini, kalau ada satu rumah tangga, bapak ibu anaknya 2 lah. Kemudian kalau kita hitung makannya itu satu hari umpamanya 100.000, ya. Ketika dikasih uang 100.000 nggak masalah. Kenapa? Kadarnya seperti itu. Tapi bagi yang keluarga besar, ya, anaknya 10 gitu, ya. Nah, kemudian dia hitung satu hari itu amannya 300, ya. Kalau dikasih 100 ya kurang, ya. Jadi karena sebenarnya ada kadarnya masing-masing. Maka ketika kita memahami kadar tadi, terus konsumsi kita itu harus disesuaikan dengan kadar kita masing-masing, jangan melihat pada kadarnya orang lain. Maka yang namanya hidup itu harus sesuai dengan kadar kita masing-masing. Jangan sampai mengikuti pada iklan di televisi, nanti akan jadi sakit hati, ya. Terus kemudian yang berikutnya,
Di surat Al Imran juga ayat 173 174 Allah berfirman, alladzina qalu lahun nasu, sifatnya orang-orang yang beriman itu utamanya ketika diancam atau menghadapi ancaman jiwanya. Ketika orang-orang kafir berkata, wahai orang Islam, innan nasa qad jama'nahum lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menghancurkan kamu, maka takutlah kepada mereka. Wazadathum imanan, maka justru mereka menambah keimanannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, pertolongan Allah itu kadang-kadang munculnya saat-saat kritis. Ketika Nabi Musa membawa umatnya sampai di tepi laut, di belakangnya ada Fir'aun dan tentara, itu baru ditolong. Ketika baru keluar dari Mesir itu nggak ditolong. Kenapa? Belum pada titik puncak. Ya. Nah, makanya kalau orang-orang itu beriman, betul-betul beriman, semakin kritis itu semakin senang. Kenapa? Karena dekat dengan apa? Dengan pertolongan. Saya contohkan lagi, bagi seperti saya ya, yang gajiannya per bulan, ya, gaji per bulan namanya gajinya tanggal 1. Ketika tanggal 25, 26, tanggal 25 dan 26 itu kira-kira rekoso mana? Rekoso tanggal 26, nah detail, gitu. 27 rekoso meneh, 29 rekoso meneh. Tanggal 30 paling rekoso, bar tanggal 30 siji rekoso dhewe. Terus pada itu kemudian apa? Nah, pertolongan datang, nggih. Makanya juga begitu, kemudian digojekan ya setelah Ramadan selesai, terus Idul Fitri, teman saya itu ada yang mengirim opnam. Setelah saya lihat di situ, yang opnam bukan uang tapi dompet. Dompetnya di opnam. Dompetnya di opnam itu kan untuk menunjukkan, jadi ketika titik puncaknya kesedihan itu Allah akan memberikan suatu pertolongan. Maka semakin dia semakin dia senang. Kenapa? Karena ada harapan. Dan dia katakan, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, mencukupi kepada Allah Ta'ala, dan Allah itu senikmat-nikmat wakil, senikmat-nikmat penolong, senikmat-nikmat zat yang memberikan suatu pertolongan. Ya, kalau nolong tuh nggak pernah ngundat-undat seperti manusia. Kalau waktu kadang-kadang nolong hari ini besok diundat-undat, ya. Kalau Ta'ala nggak begitu, ya. Kemudian fangqalabu mati minallahi wa fadlin, maka setelah dia mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, maka akan dia dapatkan nikmat-nikmatnya, yaitu kemenangan, kebahagiaan, atau keberhasilan. Jadi kita Bapak Ibu, ketika masih dalam proses itu jangan sampai kita tidak sabar, perlunya suatu kesabaran. Nek durung titi wancine ya durung diparingi. Seperti orang sakit, Nabi Ayub tuh sakitnya cuma 18 tahun. Awak dia telung wulan loro kadang-kadang sudah merasa lama. Lah kalau belum titi wancinya ya tidak akan sembuh. Ketika sudah titi wancinya, hanya dengan berkata, ya Ayub, hentakkanlah kakimu di tanah, ya, hentakkan tuk-tuk, ya, kemudian muncul mata air. Kamu mandi. Setelah itu kemudian hilang semuanya, borok-boroknya ya seluruh semuanya hilang. Pindah lagi, gedruk lagi, muncul lagi, minum. Yang di dalam-dalam hilang semuanya. Jadi borok saawak itu dengan mandi selesai. Kenapa? Titi wancine. Sudah waktunya Allah kasih pertolongan. Kalau belum waktunya ya meskipun diobati ya nggak mari-mari. Ya makanya
kita harus sabar. Nah, kemudian di dalam waktu penantian pertolongan itu pentingnya kita selalu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makanya kepada kita semuanya termasuk saya yang menghadapi berbagai masalah kehidupan, monggo ditawakalkan kepada Allah. Bahkan kalau perlu sebelum datangnya masalah itu kita sudah tawakal kepada Allah. Sekali lagi, jangan merasa kita itu kuasa atau mampu meskipun kita punya mungkin harta atau yang lainnya, ya, tapi serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian di surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah menjelaskan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu salah satu sifatnya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang ketika disebut asma ta'ala maka hatinya bergetar. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika diterangkan dibacakan ayat Allah Ta'ala zadathum imanan, semakin tambah yakinnya imannya kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat tentang fadilah sabar terus tambah sabar, ya. Dibacakan ayat tentang bab masalah akhirat semakin yakin dengan akhirat dan sebagainya, termasuk ketika dibacakan tentang keagungan Allah Ta'ala. Kemudian wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal, bukan kepada selain Allah. Meskipun dia mungkin punya harta benda yang banyak, ya, contohnya dulu, kalau orang-orang dulu punya sawah, terus anaknya butuh uang sing dijagake napa sawah, ngotak delep kele rong sum kurang meneh 5 unsum kurang meneh 10 unsum, gitu. Nah, itu orang-orang yang punya sawah, yang punya gaji tetap, ya, sing disendekke napa gajine gitu, atau yang lainnya. Lah kita orang beriman tuh sing disendek niku Allah, ya, sing ditawakali, yang disenden itu adalah Allah, ya. Seandainya Pak, seandainya saja ini suatu kayu. Ketika kayu ini besar, kemudian disendeknya di pagar, gitu ya. Pagarnya kadang-kadang bisa ambruk, ya. Demikian juga kalau kita tawakalnya kepada selain itu akan bisa ambruk. Tapi kalau kita bersandar pada yang kokoh, ya, ini tidak akan bisa ambruk. Ya, contohnya begitu. Terus Allah akan memberikan bantuan lewat cara yang Dia suka, yang Dia pilih. Jangan mendikte Allah, ya. Yang saya sampaikan, orang sakit minta sembuh, kadang-kadang Allah kasih sembuh, kadang-kadang Allah kasih sabar. Pilih pundi? Mari napa sabar? Diparingi lara terus ndonga nyuwun mari, terus Allah Ta'ala berikan dua pilihan. Kamu tak kasih sembuh apa tak kasih sabar? Kira-kira pilih mana? Pilih sembuh, Bung, ya. Sembuh ra entuk ganjaran meneh. Ya, ada yang saya sampaikan. Seorang sokibah itu punya penyakit ayan, epilepsi, yang sering kumat. Terus dia minta doa kepada Rasulullah, minta didoakan supaya sembuh. Terus Nabi bersabda, kamu tak kasih dua pilihan, tak doakan sembuh, atau kamu kalau kamu sabar nanti bagi kamu surga. Kamu pilih mana? Oh iya, kalau begitu saya sabar saja, ya. Jadi dia tetap epilepsi terus, ya, sampai meninggal. Tapi sabar, nanti hasilnya apa? Surga. Kalau didoakan langsung sembuh, ya belum tentu surga, ya. Makanya nanti kita nggak usah Allah Ta'ala, kadang diberi kesembuhan, kadang diberi kesabaran. Demikian juga rezeki. Rezeki juga begitu, kadang diberi rezeki, kadang diberi kesabaran, ya. Ini tergantung pada Allah Ta'ala, ya. Terus kemudian ada beberapa hadis tentang tawakal. Yang pertama, Nabi bersabda,
Yadkhulul jannata akan masuk ke dalam surga. Siapa yang neraka? Aqwamun suatu kaum atau orang yang afidatuhum mithla afidati toiri, yang hatinya itu seperti hati burung. Pripun hati burung? Manuk utawi burung nek panjenengan persane disusuhnya nggak pernah ada simpanan makanan, nggih mboten. Nah, sing lanang-lanang sampean ndek ben golek susu emprit kan nggak pernah. Susunya nek gabahe 2 kilo mboten enten. Jadi dia nggak punya simpanan. Yang penting besok pagi bangun, kemudian mabur, cekat-cekat, mulai kemudian apa? Terasnya sudah penuh. Pagi-paginya perutnya kosong, sore perutnya sudah berisi. Ya, lah itu tidak mudah Bapak Ibu. Termasuk saya belum bisa seperti itu. Ya, nah makanya pentingnya kita semakin mentawakalkan kepada Allah. Saya contohkan. Umpama kita punya 5 masalah, 5 hal. Kemudian yang selama ini yang kita jaga itu gaji kita, pendapatan kita. Terus kalau bisa yang satu ini ditawarkan kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah bisa kemudian yang 2 dan seterusnya. Kalau sudah kemudian yang 3. Contohnya begini lagi, contoh yang lebih konkret. Ketika orang itu mamanya jualan, tiap hari jualan. Kemudian dia punya banyak kebutuhan, tercover itu semuanya. Terus hari Jumat juga jualan, kemudian ini mau diliburkan, untuk apa? Untuk ibadah. Jadi saya punya jamaah di Soekarno itu jualannya mie ayam, tentu kalau Jumat libur. Ternyata rezeki yang tujuan itu dibebankan pada 6 hari. Jadi saya ulangi, rezeki tujuan itu dibebankan atau diberikan pada 6 hari. Ketika dia potong lagi hari Ahad, dia tidak jualan karena dia ngaji. Berarti rezeki tujuan itu diberikan pada 5 hari tadi. Sehingga ketika dia semakin lama semakin dia itu mendekatkan Allah, justru itu juga semakin kuat. Satu lagi, ada sebagian guru saya yang dia itu jadi penjahit. Ketika dia jahit, habis jahit kemudian mulai ngaji. Kemudian yang mulai itu semakin lama semakin banyak sehingga menyita waktu untuk kerjanya dikurangi. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak kerja tapi dia jadi juragan. Dia panggil murid-muridnya, dia cari jahit, kemudian disuruh untuk jadi pekerjanya. Jadi dia sekarang nggak kerja, tapi apa? Juragan, bukan pekerja, juragan. Ada juga yang permakjin, juga begitu. Dia memermakjin itu ya jahit di tepi jalan itu, kemudian lama-lama juga begitu. Makanya kalau bisa, mari kita berusaha untuk semakin mentawakalkan kepada Allah Ta'ala apa yang kita hadapi. Insya Allah kalau kita tawakal kepada Allah Ta'ala, Allah akan mencukupi. Tapi semuanya pakai proses, jangan langsung. Nanti habis ngaji ini kemudian bapak-bapak nggak kerja, lah nggak mau tawakal. Ratok dit Pak Joko sing diseneni. Saya itu dulu juga begitu Saya itu dulu kerjanya itu 7 hari, bukan 6 hari, 7 hari. Ahad masuk, Jumat masuk, kerjanya pagi sampai sore. Sore itu jam 5:30 baru pulang dari sekolahan, sampai di rumah jam 6. Paginya jam 7 sudah sampai sekolahan. Nanti kemudian alhamdulillah dengan Allah Ta'ala sedikit demi sedikit kemudian berkurang pekerjaannya. Kerjaannya kurang, tapi hasilnya alhamdulillah semakin tambah. Ini untuk contoh saja. Terus kemudian di hadis yang lainnya Nabi bersabda, bahwa ada orang yang dia dilemparkan ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara mereka itu tidak takut kepada Allah. Makanya kita semuanya berusaha untuk semakin tawakal kepada Allah Ta'ala atas apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia. Saya contohkan lagi.
kadang-kadang orang itu kalau menghadapi masalah ekonomi sok-sok sing dijaga nenekku bapak ibune. Kalau nggak gitu saudaranya yang kaya jaga nih karo sing sugih ya. Padahal yang paling sugih itu adalah Allah Ta'ala ya. Makanya dengan ayat-ayat ini kita harapkan kita harus semakin memindahkan tawakal dari selain kepada Allah Ta'ala. Kemudian perlunya nanti dilanjutkan dengan sikap qanaah. Apa qanaah? Yaitu menggunakan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan sampai kita overlapping ya. Kelasnya tempe mangane nganggo tepong itu namanya kan overlapping ya. Yang itu kemudian akan menjadikan masalah di kemudian hari ya. Terus kemudian setelah tawakal, apapun yang kita hadapi harus kita sabari karena suatu sudah merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyalahkan Allah ketika kita tidak cocok dengan apa yang dibawa kepada kita. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.